Saudara dan saudara terkasih, setiap orang adalah utusan. Hal itu tampak sekurang-kurangnya tiap kali di akhir perayaan Ekaristi. Pergilah, ite missa est, pergilah, misa telah selesai. Setiap orang berarti tidak ada alasan untuk berkata, saya ini anak-anak, saya ini masih remaja, saya ini masih terlalu muda, atau juga saya sudah terlanjur tua. Tidak ada alasan. Setiap orang adalah utusan. Termasuk juga bukan alasan ketika berkata, saya ini seorang yang ditinggalkan oleh pasangan saya. Saya telah kehilangan orang yang saya cintai. Saya janda atau duda, atau berkata saya lansia. Bukan alasan. Siapapun yang berada dalam gereja ini, mereka adalah utusan. Tiadanya alasan untuk mengatakan bukan, itu sama dengan yang disampaikan oleh Amos. Saya ini penjaga ternak, saya ini pencari buah, saya ini penggembala. Bagi Tuhan, oleh Tuhan ditegaskan, saya tidak peduli dan itu tidak penting. Tetapi kamu harus berwarta, kamu harus menyampaikan apa yang saya kehendaki. Titik. Dan Amos pergi untuk menjalankan dan berlaku sebagai utusan itu. Utusannya terjadi di Israel. Supaya kita tahu sedikit berkenaan apa yang harus dilakukan oleh Amos. Begini, setelah Raja Salomo, Israel memisahkan diri dari kerajaan Yehuda. Mereka berada di utara dan mereka mulai tidak hanya memisahkan diri, tetapi juga membuat bait Allah sendiri. Yang semula di Yerusalem, mereka membuat tempat sendiri di Betel. Yang semula mereka harus tiap kali menyembah Yahweh, mereka bahkan mulai membangun patung. Seperti yang terjadi ketika Israel di padang gurun. Sapi muda. Kemudian mereka juga yang semula mengangkat imam-imam itu dari suku Levi, mereka membuat aturan sendiri, mengangkat orang-orang tanda petik semaunya. Maka Amatsia yang adalah Raja Israel merasa risih, merasa tersinggung ketika Amos yang adalah dari Yehuda mesti datang kepada mereka mengingatkan mereka, kamu itu salah, kamu itu menjauh dari Allah, kamu itu melanggar kehendak Allah. Itulah yang harus dilakukan oleh Amos. Sekalipun dia harus berhadapan dengan raja, sekalipun dia harus pergi jauh dari selatan ke utara, sekalipun ia hanya seorang peternak, dia adalah utusan itu.
Maka saudara-saudara kasih, saya juga ingin menegaskan siapapun kita, apapun keadaan kita, bahkan saya ingin katakan dimanapun kita berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita adalah utusan, tidak peduli siapa kita dan apa kelemahan kita. Mengapa kita dijadikan utusan? Jawabannya ada dalam bacaan kedua. Yang jelas kita ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih bukan karena kita pernah berbakti, bukan karena hasil doa kita, bukan karena kita telah bekerja, dan lebih khusus lagi kita dipilih bukan karena sudah berbuat baik. Ini adalah refleksi dari Paulus sendiri yang ia dipilih Tuhan ketika ia masih sebagai seorang penjahat. Kita dipilih Tuhan bukan karena berbagai hal yang kita miliki, bukan berbagai kemampuan yang kita miliki, tetapi karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena jelas kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Dan ketika kita dipilih menjadi anak-anaknya, lagi-lagi bukan karena kelebihan kita, tetapi karena Allah sendiri menghendakinya. Saudara dan terkasih, kita dipilih oleh Tuhan. Itulah intinya. Kita dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak orang yang mungkin lahir dan hidup, kitalah yang dipilih untuk lahir dan hidup itu. Dari sekian banyak orang yang ingin beriman, percaya kepada Tuhan, kitalah yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang dapat beriman kepada Kristus. Banyak orang lain tidak, kalaupun menghendakinya. Kemudian lagi dari sekian banyak orang, Andalah yang dipilih Tuhan untuk hidup berkeluarga. Dari sekian banyak orang yang menghendaki, sekian banyak orang yang dipilih Tuhan untuk hidup selibat. Dan setelah kita menjadi orang beriman, kita akhirnya dipilih juga dari sekian banyak orang untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Yang tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi kita dipilih oleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan tertentu itu. Dan akhirnya dari sekian banyak orang yang hidup, kita nanti dipilih oleh Tuhan untuk menghadap Dia dan bersama Dia. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, karena kita anak-anak maka kita akhirnya mesti mewarisi apa yang dimiliki, yakni kehidupan bersama Allah sendiri. Dan sudah terkasih, untuk apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang utusan? Injil berbicara, pergilah, temuilah, ajaklah orang, berbicara, raihlah mereka itu, jangkaulah orang-orang itu, supaya mereka itu tidak membiarkan diri dikuasai oleh setan, kehendak jahat. Sentuhlah mereka itu, ajaklah bicara itu, datangilah mereka itu. Sehingga mereka mau keluar dengan bantuan Tuhan lagi-lagi, agar mereka keluar dari keadaannya.
Seperti yang terlihat dalam bacaan pertama. Ajaklah mereka itu kembali ke Yerusalem. Tapi terutama ajaklah mereka itu kembali kepada Tuhan. Ajaklah kepada ketaatan melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Injil, ajaklah mereka bertobat. Bertobat itu berarti berubah menjadi lebih baik. Ajaklah untuk berpikir lebih baik. Ajaklah untuk berkata-kata lebih baik. Ajaklah untuk bersikap lebih baik. Ajaklah untuk bertindak lebih baik. Itulah tugas utusan. Dan kemudian lebih daripada itu, bukan hanya bertobat, tetapi kemudian Yesus berkata kepada para murid itu agar sembuhkanlah mereka. Karena memang banyak dalam dunia ini kita akui bahwa kita seringkali menderita sakit. Sakit fisik kita, sakit mental psikologis kita, dan sakit spiritual kita. Para murid sebagai utusan diminta sembuhkanlah mereka itu. Yang artinya kepada orang-orang yang sakit fisiknya, buatlah organ-organ tubuhnya berfungsi kembali dengan baik. Kepada yang sakit mental psikologis, ajaklah mereka itu menggunakan akal budinya lebih baik. Jangan biarkan emosinya yang menguasai, tapi akal budinya. Kepada orang-orang yang sakit spiritual, buatlah iman mereka itu berfungsi dan punya daya. Buatlah iman mereka bekerja kembali. Saudara dan saudara kasih, kita adalah utusan. Terlepas dari siapakah kita dan bagaimanapun keadaan kita. Kita adalah utusan. Mengapa kita adalah utusan? Karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang jelas bukan karena kebaikan kita, tetapi karena memang Tuhan mengasihi kita, menjadikan kita anak-anaknya, memberikan rahmatnya. Kita dipilih menjadi utusan bukan karena kehebatan dan kelebihan kita, tetapi karena memang Tuhan memilih kita karena kasih-Nya. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang utusan adalah pergi, berinisiatif, menjangkau orang lain agar orang lain itu diajak kembali kepada Tuhan dari kesesatannya. Diajak mendekat Tuhan ketika mereka jauh dari Tuhan. Dan kita sebagai utusan diminta untuk menyembuhkan mereka dari sakit fisiknya, dari sakit mentalnya, dari sakit spiritualnya. Dan tentu saja dengan rahmat Tuhan, semoga kita dimanapun kita berada, entah dalam lingkungan keluarga, entah dalam lingkungan pekerjaan, entah di lingkungan manapun dan dalam masyarakat pada umumnya, kita betul-betul menyadari dan bertindak berlaku sebagai utusan.